semuanya, ketemu kita lagi di channelnya Jartukis. Kali ini kita pas sekali di malam kopdar nih. Iya, bikin lagi SPBU part 2. Karena kemarin kan tidak ada kok, jadi kemarin ada Adrian di sini di acara ini. Jadi sekarang dia adalah Bro Putra, bendahara dari SMC Makassar 006. Tapi ada bintang tamu tak bro? Apa? Siapa? Adrian toh, biasa. Dia masih galau bro. Panggilkan Adrian. Wih asik sekali. Dengan elit yang 1 juta. Bro. Asik sekali. Gimana kabarnya? Agak-agak lambat datang dari Jayapura. Dari mana? Dari Antang. Dari Antang. Touring ini bro? Touring. Tidak. Hanya dari Antang. Oke, akan mau melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang di SPBU, tapi sekarang ada Bro Putra. Dia akan menjadi apa? Pengacau di sini. Iya toh. Iya toh. Jadi persiapkan diri kita debat kusir di sini. Iya, seputaran bebas karena dia cukup dia kan baru saya. Dia balik pendiri esensi. Jadi langsung ini pertanyaan pertama nih. Kenapa bisa putus sama cewek? Kenapa? Ini kita masih di luar konteks bikers. Kenapa bisa? Kenapa pertanyaan justru menjurus ke situ? Belum, tidak, dari kemarin dari malam kopsan sampai sekarang malam minggu kopdar, kau masih tetap dengan perasaan hati yang sama. Kenapa? Begitu. Story-storymu juga saya lihat. Sebenarnya itu tidak mempengaruhi bagaimana cara saya riding juga di jalan. Dalam maksudnya itu kalau memang kita dalam keadaan galau pun juga ya jangan termanipulasi dengan pikirannya. Salut sekali Kak Bro sama orang-orang kayak kau. Penjelasannya tidak nyambung. Nyambung. Kok ada di korelasinya? Jadi ada sponsor tak sama lagi ambil. Kopi Kak. Anjing. Nanti ada di editor berkelas. Iya. Jadi sambil santai-santai kita ini ada rentak ditanya kita. Tapi kayak kemarin toh lupa dibahas ini masalah apa? Dampak dari corona ini bagaimana? Bro Adrian sudah tidak pernah touring lagi. Bagaimana kira-kira? Apakah rindu dengan jatuh? Rindu dengan sirkuit ganas yang ke Bone, ke Malili kemarin kebetulan belum pernah kita bareng GP di Cambang. Tapi sudah kau ganti banmu tuh yang bintang ganti tahu bulan-bulan. Iya. Bulan bintang. Memang dampak dari corona itu justru sangat mempengaruhi dunia juga, termasuk dunia itu dunia bikers. Kenapa? Tapi dunia maya juga heboh Pak. Iya, tapi belum tentu juga dunia maya kena corona atau kan tidak. Kena katanya sekarang kalau video call orang biasa ada bagaimana pun. Enggak ji. Kita apa? Kenapa? Enggak ini kan ada itu yang viral maksudnya dia. Dunia memang sejak pandemi itu memang jarang sekali orang yang touring. Kenapa? Karena apa? Kita sulit membedakan juga corona itu memang berdampak pada manusia. Biasanya kan kita lewat udara gitu kan. Lewat udara kalau corona
sudah agak menjurus ke konspirasi nih kalau begini. Wah, tidak kontribusi. Apa-apa kan ada di semua korelasinya. Dia mungkin kita sudah tidak pernah touring sekarang gara-gara corona, koronces harus rapid test segala macam supaya bisa masuk suatu daerah atau kita corona. Bagaimana kira-kira dampaknya kepada seorang bikers, apalagi kayak kau ini yang luar biasa sekali. Masih semangatnya touring. Dampaknya bagi saya itu menurut saya itu tidak ada sama sekali. Dampaknya bagi saya pribadi, tergantung dari orang lain juga bagaimana mengatasi. Kalau dari saya pribadi tidak mempengaruhi sama sekali. Kenapa? Karena kita tahu dalam kondisi seperti ini itu kita stay at home. Kita itu tidak dilarang keluar, apalagi memang untuk touring tidak bisa. Kenapa? Karena dikatakan bahwa corona itu bisa ada di mana saja. Jadi mau tidak mau juga saya juga harus teliti juga dalam menyikapi sesuatu, terutama pada saat kita berpikiran mau touring tapi dengan keadaan atau kondisi yang betul-betul kita tidak mampu lakukan touring itu. Jadi sebagai seorang biker juga harus menyikapi sesuatu sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat kalian mau melakukan touring. Bagus kayaknya kalau WhatsApp saja itu jawaban tadi. Kayaknya bisa tuan ini. Menteri ini bro. Menteri Perhubungan. Oh? Iya. Pertanyaan kedua atau ada pertanyaan? Tidak ada sih. Terlalu fokus sama apa gunanya Anda di sini? Ngapain Anda di sini? Harus kau terbuka pikiran masalah ladies bikers bro. Ini menurut itu tadi aku bilang. Ya, kemarin kan saya ada sempat cerita juga sama Bro Putra, sama kau juga. Ini dua pendapat yang berbeda. Bro Putra kemarin bilang dia kurang setuju karena perempuan itu harusnya tidak usah bawa motor lah keluar jauh, karena perempuan itu hanya untuk kita bonceng di belakang. Jangan saya dihujat ini. Bikin cerita. Dihujat saya nanti sih. Sebab kita begini. Enggak, jangan dulu. Menurut saya itu fiktif tadi itu yang saya bilang. Menurut perempuan itu sebenarnya tidak usah bikin klub gitu. Bagaimana? Tidak usah perempuan itu cukup laki-laki main bonceng kok. Ya mau kok ikut-ikutan bawa motor untuk apa? Masuk angin kok, kasihan juga dia kok. Nah, itu dia sebagai Bro Adrian. Tapi Bro Adrian kemarin part satunya setuju. Oh, sudah ada aninya dia. Sudah ada aninya dia, pemikiran sendiri. Ya, kenapa Anda setuju begitu? Ya. Perempuan dari bikers, apalagi bikin ladies bikers community. Toh, bagaimana kira-kira? Coba dijelaskan ke teman-teman bikers seluruh Sulawesi. Dalam dunia bikers itu tidak memandang namanya perempuan atau laki-laki. Kalau sepanjang dengan istilahnya dia kayak memang suka di motor, maka tidak ada halangan untuk menjadi seorang ladies biker terutama. Kenapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama juga sebagai seorang bikers juga, tergantung dari tujuan dari ladies bikers itu sendiri, atau memang dia condong di ladies bikers, atau memang dia lebih pilih untuk menjadi seorang boncenger. Nah, itu ada juga kemarin yang pilih jadi ibu rumah tangga karena memang dia tidak ada bukan pacarnya bikers, dia tidak suka klub motor, jadi dia pilih jadi ibu rumah tangga. Itu sudah kodratnya, bos. sorry ini coba bercanda gini. Kayaknya kau doyan kopi cup ini, sponsor. Kopi Kau minum tidak asam jika. Soto basi kau minum terus. Soto basi. Saya saja yang jatuh ini basi kan. Selalu perlu pamer. Saya jelaskan lagi beberapa.
teman saya juga itu di kampus saya itu ada juga seorang ladies bikers. Dia pakai, kalau saya tidak salah itu New R15. Ladies pakai R15 bro. Itu Amazing. dia pakai yang R15 yang terbaru. Itu saya pernah bertanya. Ke R15 ya? Bukan ke orangnya lah. Oke, orang. Saya pernah tanya. Saya bilang, emang tidak berat itu jadi seorang ladies bikers? Apakah tidak berat bawa motor segede gajah begitu? Nah, dia katakan seperti ini. Tidak. Selama kita punya tujuan itu sebagai seorang ladies bikers, itu akan terwujud. Itu akan terwujud. Kenapa? Karena dia sudah berani ambil resiko. Kita juga sebagai biker, kita juga laki-laki, kita juga sebagai laki-laki juga yang bikers kita yang laki-laki, kita juga bisa jadi bikers. Kenapa? Kita juga berani mengambil resiko. Resiko dimarahi mama, minta uang sama orang tua, diusir orang tua dari rumah. Itu memang memberikan beberapa dampak negatif. Tapi memang di mata masyarakat bro, negatif terus bikers ini. Bagaimana? Kau juga pernah toh dikare kau mau curi ayam di depan rumahnya orang, padahal tunggu ke tengahmu mau pick up dar toh? Betul. Kurang lucu anjing. Rokok dulu bro. Rokok dulu. Sponsor. Tidak ada jika ini, tidak mengurangi imajinasi jika ini. Tidak. Oh ada rokoknya sendiri. Oh, ada. Kayak gini sampai rokok. Wah. Sama rokok eceran. Dikaling kita. Tapi 5.000 juga dibeli sama. Kalingnya jadi kasih Ki. Oke, lanjut bro Adrian, penjelasan sampai di mana tadi? Tentang garis baik pandangan negatif masyarakat begitu. Pandangan negatif masyarakat bahwa bikers itu tidak baik gitu. Ya, kurang baik lah di mata masyarakat. Mungkin bagaimana Anda menyikapinya? Kalau saya kan saya merasa benar kak saya karena muka nikmati Indonesia Pak. Makanya saya nggak pulang di rumah. Orang-orang sudah bosan lihat saya di rumah, cuma pergi jalan, minta uang, minta ini, minta itu, habis uang pulang ke rumah. Mungkin kalau dari perspektif saya ini. Pandangannya Sebenarnya Adrian begitu. Sebenarnya itu seorang biker tidak arogan, tidak negatif di mata masyarakat. Tergantung bagaimana seorang biker sendiri menyikapinya. Tergantung di mana sikapnya ke orang. Kan tergantung juga bagaimana kita bersikap di depannya orang-orang juga. Kita bersikap itu memang kita tunjukkan bagaimana kita menjadi seorang biker. Seperti apa? Kelengkapan pertama dulu, kelengkapan diri. Nah, terus yang kedua itu taat sama lampu lalu lintas dan guru dan tata tertib sekolah. Ya mungkin itu 2 poin yang utama dulu yang harus dilakukan sebagai seorang biker dulu. Itu kalau menurut saya pendapatnya Bro Adrian itu memang cerita mau kok debat kita tidak masalah. Ini kan perbincangan tadi ini seputar dunia. Tapi bagaimana menurutku ini, bagaimana untuk kau, bagaimana cara mengubah stigma negatif begitu? Cara orang berpikir lihat kita, kira-kira bisa tidak dirubah? That's right. Contohnya seperti inilah. Contoh yang paling kecilnya. Itu bagaimana kita mengubah stigma kecilnya. Iya, contoh yang seujung kuku. Itu kita lihat ada pengendara yang walaupun jalan lurus masih pakai sen kanan, masih nyala sennya, kita dari belakang kita cukup pakai gini. Sennya itu masih mati. Iya, saya begini pakai kode begini. Saya pakai kode begini tuh bilang itu sennya masih nyala. Itu contoh kecil. Kenapa? Itu contoh kecil. Bagaimana itu
kita juga sebagai bikers itu bisa menghargai orang. Bagaimana kita juga bisa menegur orang yang memang itu bisa memberikan dampak negatif juga untuk pengendara lain. Enggak, maksudnya itu apa korelasinya dengan pertanyaanmu tadi itu? Iya, korelasinya itu kan bagaimana kita mengubah stigmanya orang yang berpikir negatif tentang bikers toh. Nah, berarti kita harus berbuat yang negatif ke orang lain begitu. Iya lah. Kita itu namanya itu mau kalau negatif ke negatif meledak. Aki masuk jiwa. Iya, tidak. Oke. Seperti itu. Maksudnya itu dia kita memberikan satu hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain seperti itu yang seperti itu dilakukan tadi. Yang sen kiri, belok kiri. Iya, yang orang walaupun cuma jalan lurus saja dia masih pakai sen kiri. Kita belajar untuk menegur dia bilang, Mbak atau Pak, matikan sennya atau kasih begini kode saja dari belakang. Kalau matikan kan nggak bisa nggak pakai lagi maksud. Nanti kalau misalnya dia mobil lain kan bisa pasti sen. Mati nih. Matikan, bukan padamkan mungkin. Mungkin itu. Kayak lampu ini kan bisa dipadamkan. Api cinta tuh padam. Oke, pertanyaan selanjutnya Putra. Ada tidak kira-kira ritual-ritual khusus? Kan kau ini sudah sering touring kayak ini dari Makassar ke Kabupaten Maros sekarang. Nice. Ritual-ritual khusus Itu sebelum touring. Kalau keluar kota ya. Iya. Ritual-ritual apakah sebelum mempersiapkan sesuatu, apakah nice mana people kan kayak saya ini sebelum naik motor ini saya berdoa dulu. Tuhan jauhkan saya dari orang-orang yang kalau belok kiri sen kanan. Nah begitu, gas, tancap gas. Saya juga Kau ini bagaimana? Saya juga biasa berdoa bro. Begini, saya biasa berdoa begini. Tuhan jauhkan saya dari teman-teman yang minta diisikan bensin. Kalau meski touring, ada biasa begitu pak. Ini kalau kurang 10 aku ya. Isikan saya dulu. Pinjam dulu. Pulang pindah dari tor aja baru gantikan. Ada itu begitu. Kalau saya. Dari pribadi Nah, iya, pendapat pribadi dari Bro Adrian. Kebetulan juga saya pakai motor besar. Apa kemarin Versa? Itu ya Iya. Nanti fotonya ada di mana? Di mana Adrian? Mau di sini, di atas, di bawah di bawah sini. Di sini. Itu di sini juga bisa. Itu yang pertama tadi dikatakan oleh Putra. Itu yang dijelaskan tadi. Itu adalah yang paling pertama itu adalah berdoa dulu. Ya, yang terus yang kedua itu belajar untuk kendalikan diri. Iya. Belajar kendalikan diri. Ritual-ritual itu. Iya, karena bagaimana kita mau kendalikan motor pengendalian diri maksudnya. Iya, pengendalian diri. Kayak avatar kan pengendalian api, air. Belajar mengendalikan diri. Misalnya ada orang yang istilahnya itu dia balap-balap di depanmu, belajar untuk tahan diri. Belajar saja untuk tahan diri. Kenapa? Berarti nggak bisa pak itu bro, karena saya kalau ada orang balap-balap di depanku, saya lambung nggak bisa kak di lambung saya pak. Makanya berapa kali Miki jatuh sama tuh. Tapi kalau dari saya semenjak waktu kecelakaan yang saya jelaskan di part 1 waktu itu, itu saya tidak lagi menjadi seorang orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam perjalanan. Saya belajar dia bagaimana kita mengendalikan diri kalau misalnya ada orang yang balap-balap di depan tak begitu, ya berusaha. Kenapa? Jadi itu ritual khusus mudik. Kenapa saya harus sebelum mudik? Touring. Belajar tahan diri saja. Sama. Nah kau cuma itu, tapi kau izin sama orang tua begitu. Izin lah. Biasa jalan itu menjadi lah. Saya seperti ini simpel. Kalau misalnya saya mau jalan-jalan keluar, misalnya atau Pak, saya mau tenang diri di luar. Mungkin cuma itu, tapi jangan sampai perasaan itu mengganggu bagaimana aku berakselerasi di jalan. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi pertanyaan keberapa tadi?
terserah deh. Mungkin agak lebih ke pribadi nih pertanyaanku ini Bro. Urusan asmara kira-kira begini. Karena ada itu biasa pacar tak melarang ki touring. Apa itu kau? Terus kau touring saya kok kasih tinggal begini nanti pikir sama laki-laki lain. Kalau dari saya itu Ini dari Adrian belajar nih kasih tahu secara baik-baik ke dia. Sebenarnya saya juga sudah kasih tahu ke doi. Tapi diputus mau kok. Tidak, Kembali lagi sama kau. kemarin. Yang di Kembali ke mana? ke dia ke pelukannya. Kira pulang. Tidak maksudnya kan kemarin sempat Break. Break. Berak. Iya berat. Berak. Sempat Itu break kemarin. Itu kan sudah masalah pribadinya kalau tidak usah dijelaskan di sini lah. Iya. Tapi kenapa kok bisa putus kemarin? itu justru kepribadian juga itu. Nah, ini kan cuma sharing gitu, enggak masalah. Saya tuh diputuskan kemarin seperti itu karena apa ya, saya agak lupa juga itu. saya Amnesia bukan? Baru-baru 1 hari yang lalu, Pak. mana 1 hari, mau 1 minggu. Oh, seminggu. Mau 1 minggu. Oh, tapi baru kemarin. Nah itu hari, yang itu hari saya datang waktu hari Hari Selasa kalau saya tidak salah. Saya saja sampai kaget itu bro dengar kisah ini. Iya.